duduk kembali. Bersama-sama kita akan mengenang kembali pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita di dalam litani berdasarkan dengan nyanyian Musa. Tuhan, perkasalah Engkau, sempurnalah karyamu, sungguh lurus kebijaksanaanmu. Engkaulah Allah yang setia, tiada kecurangan padamu, adil dan tulus ikhlaslah Engkau. Tuhan, kami teringat akan masa lampau. Kami terkenang akan sejarah leluhur yang mereka kisahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Tinggi, tatkala Engkau membagikan tanah kepada bangsa-bangsa, tatkala Engkau menentukan tempat kediaman bagi setiap orang, Engkau menetapkan perbatasan antar bangsa sehingga setiap penguasa mendapat bagiannya. Maka kami menjadi milik-Mu dan bangsa kami menjadi milik pusaka-Mu. Tuhan, Engkau mendatangi umat-Mu di padang gurun, di padang belantara yang sunyi senyap. Engkau melindungi dan membesarkannya, memeliharanya bagai biji mata, seperti Raja Wali melindungi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, membentangkan sayap-sayapnya, dan membawa anak-anaknya di atas punggungnya. Demikianlah Engkau sendiri membimbing kami, umat-Mu. Engkau membuat kami berkendaraan mengatasi bukit-bukit dan memakan hasil sawah adik kami. Engkau membuat kami mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu, susu dari kambing domba, dan lemak dari anak-anak domba. Engkau menyediakan bagi kami domba dan kambing jantan, dengan gandum yang terbaik dan juga air buah anggur yang berbuih. Tuhan, Engkau memberikan keadilan kepada umat-Mu dan belas kasih kepada hamba-hamba-Mu, tatkala Kau lihat kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba-Mu maupun orang merdeka sudah tiada. Lihatlah sekarang, hanya kepadamu kami berpaling, tiada Allah selain Engkau. Engkaulah yang mematikan dan menghidupkan kembali. Engkau telah meremukkan, tetapi segera menyembuhkan kembali. Kidung Jemaat 336, bait pertama sampai keempat, Indonesia, negaraku. Untuk refleksi kemerdekaan, saya akan mencoba membacakan puisi kemerdekaan karya
Wiji Tukul. Kemerdekaan. Kemerdekaan mengajarkan aku berbahasa, membangun kata-kata dan mengucapkan kepentingan. Kemerdekaan mengajar aku menuntut dan menulis surat selebaran. Kemerdekaanlah yang membongkar kuburan ketakutan dan menunjukkan jalan. Kemerdekaan adalah gerakan tak terpatahkan. Kemerdekaan selalu di garis depan. Tanjung Tirto, 17 Agustus 2023. Berdasarkan refleksi yang demikian, marilah saat ini kita nyatakan penyesalan kita, karena ternyata belum sepenuhnya lah kita dapat mempergunakan status kemerdekaan kita untuk menyuarakan kebenaran dan juga keadilan. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 467, bait pertama dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Untuk bangkit berdiri. Saat ini, terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saat ini setiap kita diberikan waktu untuk dapat berjabat tangan, mengucapkan damai Tuhan besertamu kepada saudara yang berada di sebelah kanan dan kiri kita.
Bersama-sama kita akan memujikan dari Kidung Jemaat 378 bait 1 sampai ke 3 yang diperbuat Allahku. Duduk kembali. Pasamuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Seraya mengingat firman Tuhan yang akan diambil dari Mazmur 98 ayat ke-8. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Dengan beredarnya kantong persembahan akan kita pujikan dengan Kidung Jemaat 337 bait 1 sampai 3. Betapa kita tidak bersyukur. Alangkah indah pagi berkah.
Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih atas segala karunia-Mu yang Tuhan telah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan bahwa Engkau adalah sumber keberkahan yang tiada henti. Pada kesempatan sore hari ini, di hari kemerdekaan RI yang ke-78, kami mempersembahkan yang kami miliki kepadamu. Kami berdoa agar Engkau memberkati segala persembahan yang kami berikan pada sore hari ini, baik itu harta, waktu, maupun bakat yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa agar Engkau mempergunakan persembahan kami ini untuk kemuliaan-Mu dan untuk melayani sesama. Kami juga berdoa agar Engkau memberikan kebijaksanaan dan petunjuk bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat bijaksana dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami semua untuk memahami segala perkataan-Mu. Pimpinlah pendeta Talentika yang akan menyampaikan firman-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan seturut juga dengan kehendak Tuhan, dan menjadi petunjuk yang benar bagi kami semua. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghayati tema peribadatan saat ini, dimerdekakan untuk saling mengasihi, kita akan membaca dan mendasarkan tema kita pada dua bacaan. Yang pertama dari Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48, dan yang kedua adalah dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Ada dua bacaan untuk kita semuanya. Bacaan yang pertama dari Injil Matius 5 ayat 43 sampai 48, dan bacaan kedua dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus
Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau nanti saya mengatakan salam merdeka, panjenengan menjawabnya merdekanya 3 kali. Merdeka, 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 begitu ya. Siap? Semangat? Trial dulu. Nanti kurang banter dibaleni maneh. Salam merdeka, 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 merdeka. Sekali lagi. Salam merdeka, 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 merdeka. Luar biasa. Ternyata semangat semua. Nanti kalau ada yang loyo boleh mampir di soto. Nah, diskon 50%. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bangsa kita memperingati dan juga menghayati kembali kemerdekaan yang sudah berapa puluh tahun? 78 tahun menjadi bagian dari kehidupan bersama. Dinamakan merdeka berarti bangsa kita sudah terbebas. Terbebas dari apa? Tentu kalau kita melihat sejarah bangsa kita sampai ada dengan saat ini, terbebasnya ya terbebas dari penjajahan dong Bu Pendeta. Karena dulu kan bangsa kita dijajah dan ketika merdeka maka jerat penjajahan yang kemudian mengungkung, yang kemudian mengekang, yang kemudian membatasi segala ruang gerak bangsa untuk dapat berjalan maju, berkarya untuk anak bangsa menjadi hilang. Sekat itu dilebur, dijadikan suatu kemerdekaan yang memberikan bangsa kita memiliki otoritas atas kehidupannya sebagai suatu bangsa. Dan kemerdekaan yang boleh dirasakan dan kita hayati kembali sebagai suatu bangsa ternyata tidak hanya diberikan kepada kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi secara khusus sebagai orang-orang percaya, umat-umat kepunyaan Allah, kita juga dimerdekakan pula oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dan di momen di mana saat ini kita menghayati bangsa kita yang merdeka, yang dapat berdiri sendiri, yang dapat menentukan kebijakannya, yang dapat membuat karya-karya yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Saat ini sebagai orang percaya kita juga diajak untuk bersama-sama merefleksikannya dalam kekristenan. Bagaimana toh sebetulnya kemerdekaan dalam kekristenan itu? Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dimerdekakan? Tidak hanya sebagai pribadi yang merdeka, bangsa Indonesia, individu sebagai warga negara, tetapi sekaligus sebagai anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dua bacaan yang boleh bersama-sama kita renungkan saat ini, Matius dan juga di dalam Galatia, kemerdekaan itu akan bersama-sama kita hayati dalam kerangka iman Kristen. Merdeka itu seperti apa? Pertama, kemerdekaan itu adalah kebebasan, tetapi bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu sakarepe dhewe, sak gelemku. Nek aku gelem ngene ya ngene. Itu bisa kita lihat dari bacaan kita dalam Galatia. Kita merdeka itu bebas, tetapi kebebasan itu tidak bisa kita artikan sebagai sikap bahwa kita bisa berbuat sapenake dhewe. Dalam kehidupan kekristenan mula-mula, di
di jemaat Galatia, kalau kita membaca keseluruhan perikopnya, kita mengetahui konteks yang terjadi di sana. Sebetulnya ketika Rasul Paulus menuliskan surat pastoralnya yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, mereka ketika Rasul Paulus datang untuk menginjili mereka berada dalam situasi bahwa mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Wong jenenge percaya berarti secara otomatis mereka mengakui Tuhan sebagai juru selamat dan mereka mendapatkan kemerdekaan, pengampunan dosa. Jerat dosa yang membelenggu mengikat mereka dilepaskan oleh kuasa Kristus. Mereka kemudian hidup seturut dengan apa yang diberikan pengajaran oleh Paulus. Tetapi pada suatu ketika ada ajaran-ajaran sesat masuk dan Paulus sudah tidak lagi berada di Galatia, nyatanya kemerdekaan yang telah mereka terima, mereka yang telah dibebaskan dari jerat dosa, diberikan kehidupan baru untuk dapat memulai segala sesuatu dengan baru, ternyata mereka justru memanfaatkan kebebasan, kemerdekaan yang telah Allah berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu dengan hidup sakmaune dewe. Loh, sakmaune dewe dalam konteks Rasul Paulus di dalam bacaan kita bagaimana Bu Pendeta? Sakmaune dewe ini diperlihatkan ketika jemaat di Galatia tidak lagi menghidupi apa yang Tuhan perintahkan, firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Mereka menganggap bahwa ketika aku sudah percaya Tuhan dan sekarang ketika ada pengajaran-pengajaran ya it's okay dong kalau aku juga mau mengikuti pengajaran yang diberikan oleh guru-guru lain. Nah inilah yang kemudian dikecam oleh Rasul Paulus. Karena apa? Karena ternyata apa yang diajarkan oleh para guru-guru dan pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat ini justru membuat orang-orang percaya di Galatia tidak menghidupi kemerdekaan dan kasih Kristus yang memberdayakan. Karena apa? Karena mereka kemudian kembali kepada gaya hidup yang lama, yang menghidupi Taurat secara letterlek. Kalau yang namanya taat dan setia itu ya harus menghidupi Taurat. Di antaranya dalam bacaan kita saat ini kalau kita membacanya adalah perihal sunat dan tidak sunat. Perkara sunat dan tidak sunat yang tertera di dalam hukum Taurat kemudian mereka hidupi sedemikian rupa. Mereka kemudian melupakan bahwa orang-orang lain yang tidak bersunat pun, yang tidak golongan Yahudi pun juga patut dan pantas untuk mereka kasihi. Patut dan pantas untuk mereka terima, mereka rengkuh, mereka sapa, mereka jadikan sebagai saudara. Tetapi kenyataannya pada saat itu mereka justru tidak melakukan hal itu. Ketika mereka percaya kepada Kristus, mereka dimerdekakan untuk dapat merasakan kasih Kristus. Seharusnya kasih itu ya diwujud nyatakan, dikembalikan. Mereka mau menerima orang-orang lain juga tanpa memandang latar belakang mereka. Nek kae iki golongane wong Yahudi mesti sunat, dadi mesti anak-anake Tuhan, jadi mesti mereka diselamatkan, dadi aku bolone wong kae wae. Jadi tidak seperti itu. Kebebasan yang diberikan untuk dapat mengasihi orang lain itu tidak disambut dengan hal yang semestinya oleh orang-orang di Galatia. Kebebasan, kehidupan baru, kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk dapat memulai relasi yang baru dengan orang lain yang penuh kasih, relasi dengan orang lain yang tidak membeda-bedakan, justru tidak bisa mereka wujud nyatakan. Ibarat kasarnya, mereka sudah dibebaskan tetapi dengan sengaja menjeratkan diri sendiri pada perbudakan kepada hukum Taurat. Lah wong wis dibebaske kok Allah sudah mengasihi mereka tanpa membedakan kamu dosa, kamu tidak, kamu sunat, kamu tidak, kamu wong Yahudi apa kamu wong Yunani, tetapi mereka kemudian memanfaatkan kebebasan itu dengan sak penake dhewe. Ya wis lah, aku akan kembali kepada kehidupan yang dulu yang menghidupi Taurat yang sedemikian kental. Padahal Taurat itu sudah diperbaharui melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih. Yang kasihnya tidak memberi sekat dalam relasi yang boleh ada. Nah inilah yang kemudian dikritisi oleh Rasul Paulus. Yang namanya merdeka itu memang bebas, tetapi bukan berarti bebas kamu bisa melakukan apapun semaumu sendiri.
Bebas ini dalam kerangka bahwa kamu dibebaskan untuk dapat mengasihi mereka tanpa adanya sekat, tanpa adanya pembedaan. Sebagaimana aku membebaskan kamu dari jerat dosa dan memberikan kamu kasih tanpa membeda-bedakan. Bebas di sini harus dihayati sebagai kesempatan juga untuk dapat merespon kasih Kristus dengan juga mewujud nyatakannya dalam tindakan sehari-hari. Dan inilah yang menjadi poin yang kedua. Dimerdekakan, merdeka itu bebas tetapi bukan berarti bisa hidup semaunya sendiri. Dan yang kedua, kemerdekaan itu bisa kita maknai sebagai dimerdekakan untuk memberdayakan. Dalam bacaan kita, Injil Matius. Loh, bagaimana Bu Pendeta maksudnya dimerdekakan untuk memberdayakan? Setiap kita yang sudah dimerdekakan dari jerat kungkungan dosa dipanggil untuk dapat aktif merespon kemerdekaan yang telah kita terima. Caranya, kalau kita membaca dari Injil Matius ada 3 cara. Yang pertama yaitu mengasihi. Mengasihi ini tidak berbicara tentang hanya mengasihi anak dan istri, berbicara mengasihi anak dan orang tua, berbicara tentang mengasihi keluarga besar, saudara-saudara sepersekutuan, tetapi mengasihi ini dalam konteks yang luas. Mengasihi siapapun yang Tuhan izinkan untuk dapat hadir dalam kehidupan kita. Mengasihi setiap mereka yang hadirnya tidak hanya mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihi setiap mereka yang melukai kita, mengecewakan kita, mendukakan kita, menduakan kita, dan lain sebagainya. Loh Bu Pendeta, itu kan susah. Lah iya memang susah. Tetapi kita diajak untuk dapat berproses. Yang namanya kehidupan itu kita senantiasa diproses dari titik 0 menuju kepada angka yang tidak terhingga sampai dengan Tuhan menghendaki kita berpulang. Kehidupan kita untuk dapat bebas mengasihi, bebas kemudian menerima orang lain, bebas kemudian mengampuni setiap mereka juga ibarat speedometer. Dari 0 yang betul-betul tidak bisa aku pokoknya harus mengasihi dia, tidak bisa pokoknya aku harus mengampuni dia. Dari titik 0 yang tidak bisa kita bergerak maju perlahan-perlahan menuju 1, menuju 2, menuju 3 dan terus sampai tidak terbatas. Jadi kita diproses, kita dimerdekakan dari jerat kungkungan dosa untuk dapat mengasihi, bukan berarti kita akan dengan mudah bisa mengasihi orang lain. Tetapi kita senantiasa diproses dari 0 beranjak menuju 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita senantiasa diproses dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Mengasihi siapapun tanpa membedakan mereka, tanpa membuat batasan. Kalau dia baik ya tak kasih, nek DE enggak apik yo aku wegah Bu Pendeta. Lah ngopo? Tidak memakai kacamata yang demikian. Kemerdekaan itu harus juga kita respon dengan kemauan untuk juga memerdekakan, memberdayakan diri kita. Merdeka dari segala sekat yang namanya benci, dari segala sekat yang namanya perbedaan yang kemudian menjadi hal yang memicu kita gontok-gontokan dengan orang lain. Mari kita memerdekakan hati kita. Kalau saat ini mungkin hati kita, loh aku sik mangkel kok, ya gak apa-apa. Bukan berarti ketika kita merdeka lalu saat ini tidak ada perasaan mangkel, tidak. Karena kita juga manusia. Ketika saat ini kita mangkel, ya akui kita mangkel, tetapi jangan menutup hati dan proses untuk tidak mau berubah menjadi tidak mangkel. Akui kalau mangkel tidak apa-apa, tetapi tetaplah mau untuk berproses, bertumbuh, mengolah rasa mangkel menjadi tidak mangkel, mengasihi orang lain. Yang kedua adalah mendoakan mereka. Inilah wujud kemerdekaan yang boleh kita terima dan bisa kita teruskan kepada orang lain. Jadi yang didoakan itu tidak hanya dirinya sendiri. Aku pokok pengen ngene ya Tuhan, kita mendoakan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetapi kita lupa juga untuk mendoakan orang-orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan, sebagaimana Tuhan juga mengasihi setiap mereka, mendoakan setiap mereka dengan penuh kasih. Kita juga dipanggil untuk dapat melakukan yang sama, mendoakan orang lain, menjadikan doa sebagai sumber kekuatan yang menopang kehidupan setiap mereka ketika orang-orang lain diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang tidak
mudah. Dan yang ketiga adalah sepele, memberi salam kepada orang lain. Salam ini kan berarti tanda hospitalitas ya, tanda ramah tamah, keramahan kita, keterbukaan kita untuk mau menyambut, menghargai orang lain tanpa sekat pembeda. Nah, inilah sekiranya yang juga diharapkan Tuhan supaya kita dapat melakukannya di tengah kehidupan kita. Jangan kemudian kita merefleksikan atau mengisi kemerdekaan kita sebagaimana jemaat yang berada di Galatia, yang justru sakarepe dhewe, yang justru kemudian membelenggu dirinya sendiri untuk tidak merdeka dalam mengasihi orang lain, membelenggu dirinya sendiri untuk tidak merdeka dalam menerima dan juga mengampuni orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa saat yang lalu sebelum saya mengakhiri khotbah saya sempat melihat TikTok, ada satu buah lagu yang cukup terkenal, judulnya Cikini ke Gondang. Tahu. Panjenengan perso lagunya? Kalau Cikini kan Cikini ke Gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Saya akan mengubahnya sesuai dengan tema dan keberadaan kita sebagai Gereja Kristen Jawa Tanjung Tirto. Begini lirik lagunya. Kalasan jagalan teguhan, derek Tuhan aku dadi wong mardikan. Teguhan sumkar pondelegan, nek wis merdikan urip jo sembarangan. Mojo sari kalyajer berbah bedilan, ayo kawan sing podo kuat cepengan. Tanjung Tirto induk karo pepandan, wujudno katresnan kanggo sak pepadan. Jadi saat ini yang dimerdekakan tidak kita sebagai pribadi, tetapi kita sebagai orang percaya. Jangan mau kemudian dijerat, dibelenggu, dijajah oleh kemauan untuk tidak mengasihi orang lain, dijerat dan dijajah oleh kemauan untuk tidak mengampuni orang lain. Tetapi saat ini mari kita menyatakan diri kita bahwa kemerdekaan yang telah Kristus berikan adalah kesempatan untuk setiap kita membagi kasih kepada sesama. Tuhan memberkati setiap kita saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan. Terkhusus ketika saat ini kami sebagai bangsa Indonesia boleh menghayati dan merayakan kembali 78 tahun kemerdekaan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan bangsa melalui para pahlawan yang telah berjuang untuk dapat memberikan kemerdekaan yang dapat kami isi sampai dengan saat ini dengan karya-karya di tengah kehidupan bersama. Kami
menyadari bahwa dalam setiap perjalanan itu Tuhan senantiasa beserta dan membersamai kehidupan bangsa negara kami. Dan saat ini di momen 78 tahun bangsa kami dapat menghayati kemerdekaannya kembali, kami menyerahkan bangsa negara kami Tuhan dalam rancangan cinta kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkarya, senantiasa meneguhkan karya-karya yang boleh dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami. Berkati sertai kuatkanlah setiap para pemimpin bangsa negara kami dari tingkat jabatan setiap mereka dalam seluruh kompetensi dan kapasitas yang boleh mereka miliki. Mampukan setiap mereka ya Tuhan untuk dapat menjadi mandatarismu, menata layan kehidupan bangsa, dapat menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang dapat menjunjung tinggi Kebhinneka Tunggal Ikaan, dan bangsa yang dapat menjunjung tinggi Pancasila, menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian, persaudaraan, keterbukaan, dan kesejahteraan di tengah kehidupan bersama. Dan bagi setiap kami seluruh warga negara Indonesia, dimanapun kami berada, dalam konteks apapun kami boleh berada, suku, ras, agama, dan budaya manapun, biarlah kiranya setiap kami Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan untuk dapat saling bahu-membahu, bergandengan tangan, mewujud nyatakan perdamaian di tengah kehidupan bersama, sehingga kami menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang solid, yang tidak mudah untuk diadu domba di tengah kehidupan bersama. Saat ini kami juga bersyukur jika di tengah kehidupan bangsa Tuhan mengizinkan kami untuk dapat hidup bersama-sama, baik sebagai warga negara Indonesia, begitu juga sebagai saudara sepersekutuan di dalam Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan warga gereja GKJ Tanjung Tirto, baik yang berada di wilayah-wilayah maupun yang berada di pepandan. Kami serahkan seluruh pekerjaan yang boleh kami miliki. Kami serahkan seluruh keluarga yang boleh di dalamnya kami membangun relasi bersama-sama. Kami serahkan relasi persekutuan kami dalam kelompok-kelompok kecil, dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Kami serahkan kesehatan setiap kami ya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat kekuatan sehingga kami dapat berkarya. Kami serahkan anak-anak kami dalam setiap hal yang boleh mereka lakukan. Anak-anak kami yang saat ini menempuh pendidikan mereka dari jenjang playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak kami yang saat ini tengah mencari pekerjaan. Anak-anak kami yang saat ini tengah menantikan jodoh pemberian Tuhan, mereka yang mempersiapkan kehidupan pernikahan, mereka yang saat ini tengah membesarkan buah hati tercinta, mendidik membesarkan mereka untuk tidak hanya menerima pengenalan akan Tuhan di dalam iman mereka, tetapi juga mempersiapkan kehidupan masa depan mereka. Dan bagi setiap kami yang saat ini mungkin Tuhan perjumpakan dengan berbagai macam pergumulan yang mengguncang relasi keluarga kami, relasi persekutuan kami, relasi kami dengan orang lain dimanapun kami berada. Dalam kelemahan setiap kami tetap memohon bantuan dari Tuhan untuk tetap dapat senantiasa menuntun menguatkan langkah kaki setiap kami, sehingga ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup di luar apa yang kami rancangkan, kami tetap dapat senantiasa melangkahkan kaki untuk dapat maju ke depan, memandang Tuhan, melihat segala rencana Tuhan sebagai rencana yang baik adanya, yang memproses kami untuk dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, patuh, dan setia. Kami berdoa untuk seluruh gereja dimanapun Tuhan menempatkan gereja-gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GKJ Tanjung Tirto. Setiap orang yang boleh terlibat dalam karya pelayanan bersama, para pendeta, penatua, diaken, badan-badan pembantu dan komisi, majelis-majelis, panitia-panitia yang dibentuk oleh majelis gereja, pegawai kantor gereja, koster gereja, dan seluruh warga gereja yang memberi diri mereka untuk dapat berkarya bersama-sama sebagai persekutuan anak-anak Tuhan yang membangun persekutuan dan relasi dengan guyub. Ikat, sucikan, abadikan relasi guyub
yang boleh kami bangun sampai dengan saat ini ya Tuhan, sehingga biarlah melaluinya dapat kami jadikan sebagai daya dorong dari kami untuk dapat tumbuh menjadi persekutuan yang solid, persekutuan yang mampu dan mau untuk berjalan bersama-sama, melengkapi setiap kekurangan dengan kelebihan, mendukung satu sama lain, sehingga biarlah karya pelayanan yang boleh kami usung sebagai gereja Tuhan adalah karya-karya pelayanan yang dapat memberkati dan memberdayakan orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan tak lupa saat ini kami juga mengingat setiap mereka Bapak Ibu Saudara kami, setiap mereka yang karena keterbatasan fisik mereka, usia yang sudah sepuh, maupun setiap mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan, yang tidak bisa bersama-sama dengan kami membangun ibadah memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami serahkan setiap mereka, keberadaan mereka, setiap usaha yang boleh mereka lakukan. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan sempurnakan setiap usaha yang boleh mereka pakai, sehingga biarlah melaluinya kesembuhan dapat mereka rasakan, pemulihan dapat mereka dapatkan. Dan biarlah kiranya dalam proses yang membutuhkan waktu itu, Tuhan senantiasa menguatkan setiap mereka untuk tetap dapat semangat, untuk tetap memiliki harap dan percaya di dalam Tuhan. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa-doa syafaat kami pada ibadah kami sore hari ini. Dan jika sebentar kami juga akan mengakhiri peribadatan kami akan undur dari gedung gereja Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dengan membawa kemerdekaan tidak hanya sebagai sebuah bangsa, tetapi kemerdekaan sebagai individu anak-anak Tuhan yang Tuhan merdekakan dari jerat kungkungan dosa untuk dapat berkarya, memberdayakan orang lain, mengasihi, mencintai mereka secara tulus. Mampukan kami, kuatkan kami, dan tuntunlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan penuh kesadaran kita menyatakan tekad kehidupan kita di dalam Tuhan melalui litani. Ya Tuhan Yesus, bersama dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, kami memohon supaya Engkau membangkitkan dan mengajari kami tentang cara memandang. Seperti sewaktu Engkau memandang Petrus setelah pengingkarannya. Ajari kami cara melayani, seperti sewaktu Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu di perjamuan malam terakhir. Ajari kami cara menyelesaikan permasalahan, seperti sewaktu Engkau menyelesaikan permasalahan dari seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ajari kami cara memperdulikan, seperti sewaktu Engkau memperdulikan Zakeus yang sangat rindu berjumpa denganmu, betapapun dia merasa tidak layak. Ajari kami cara berbicara, seperti sewaktu Engkau berbicara tentang tata kehidupan baru di atas sebuah bukit. Ajari kami mengasihi, seperti sewaktu Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami, sehingga keberadaan kami bisa bermakna bagi sesama dan bangsa kami. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa. Negeri yang amat ku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujian akhir ibadah PKJ 175, 1 Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam Indonesia kebangsaan.